Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua, kita ketemu lagi dalam kegiatan pesantren Ramadan. Bagaimana anak-anakku semua kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semuanya siswa-siswi SMP Negeri 1 dalam kondisi sehat semuanya, dalam kondisi baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajak kalian semuanya untuk belajar dalam kegiatan pesantren Ramadan. Ibu akan menyampaikan materi ketentuan puasa Ramadan. Sebelum belajar, kita semua bersama-sama berdoa kepada Allah semoga yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, pada kegiatan pesantren Ramadan hari pertama ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ketentuan puasa Ramadan. Materi pesantren Ramadan 1441 Hijriah bersama saya, Ibu Solehatun. Adapun tujuan pembelajaran dalam kegiatan pesantren Ramadan materi ketentuan puasa ini adalah setelah selesai pembelajaran, siswa dapat 1. Menjelaskan dalil nakli perintah puasa dengan benar. 2. Menjelaskan ketentuan wajibnya puasa Ramadan dengan benar. 3. Menjelaskan hal-hal yang membatalkan puasa dengan benar. 4. Melaksanakan puasa Ramadan dengan benar. Adapun materi yang pertama yaitu dasar kewajiban puasa atau disebut dengan dalil nakli puasa. Terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Adapun yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan sebagai seorang muslim. Adapun syarat sah puasa adalah 1. Islam, 2. Tamyiz atau berakal, 3. Suci dari haid dan nifas. Jadi kalau kalian ada flek, udah ada kecoklatan, maka kalian puasa tidak sah ya, tetap harus dibatalkan puasanya dan diganti pada hari yang lain. Yang keempat adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan. Maksudnya apa hari yang diharamkan? Tanggal 1 Syawal, itu berarti Idul Fitri, itu nggak boleh puasa, haram hukumnya untuk berpuasa. Tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari raya Idul Adha, kita haram untuk berpuasa juga. Dan hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu orang-orang masih memotong binatang atau hewan kurban, maka haram kita untuk berpuasa. Berikutnya adalah rukun puasa. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama yaitu berniat puasa. Jadi kalau kalian tidak berniat puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, wa itu somagodi an adai fardisari Ramadana hadihi sanati fardolillahi ta'ala. Jangan lupa itu.
Karena itu adalah rukun puasa. Kalau enggak, berarti puasanya enggak sah. Yang kedua adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa itu kira-kira? Yuk diingat kita bareng-bareng. Satu, ya, yaitu makan minum atau memasukkan sesuatu dari lubang atas. Lubang atas itu apa saja? Mata, hidung, telinga, mulut. Intinya, ketika memasukkan sesuatu ke dalam lubang itu semua, maka itu batal puasanya. Atau lubang bawah. Lubang depan itu kemaluan, lubang belakang itu dubur. Maaf ya. Karena ini pengetahuan, jadi ibu harus menyampaikan. Bagaimana kalau kita istinja? Tahu istinja? Cebok. Nah, kalian kalau istinja atau cebok, habis buang air kecil atau air besar, cukup diusap di telapak tangan ini saja. Jangan dibelokkan ketika mengusap. Jadi ketika tangannya hanya diusap dengan sabun bersih, jangan sampai nggak istinja atau nggak cebok, jorok ya, najisnya masih ada. Maka tetap harus cebok, tapi cukup diusap sini saja. Jangan dibelokkan. Umpamanya ini kemaluannya, tapi kalau kalian tangannya dibelokkan gini, ya, nah, itu berarti memasukkan air ke dalam, itu batal. Jadi cukup diusap saja, insya Allah udah bersih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang membatalkan yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ya, maksudnya gimana muntah dengan sengaja? Jadi kalian memasukkan tangan ke dalam, gitu ya, langsung muntah, itu muntah sengaja. Tapi kalau muntahnya karena ngidam, karena kalian naik kendaraan mabuk, ya, atau tercium bau yang menyengat, kalian muntah, mungkin asam lambungnya nggak bagus, itu tidak batal. Ya, ingat, yang disengaja. Yang ketiga adalah jima, berhubungan badan suami istri di siang hari. Kalau di malam tidak ada masalah. Ini untuk yang sudah suami istri. Tapi karena ini pengetahuan, ibu harus menyampaikan, ya. Bagaimana yang tidak suami istri? Apalagi yang tidak suami istri, udah dosanya dosa besar, puasanya juga pasti batal, ya. Yang suami istri saja nggak boleh. Jadi ya. Tapi untuk kalian hanya sekedar tahu saja. Oke, yang keempat, yang membatalkan yang keempat adalah keluar haid, nifas atau wiladah. Nifas atau wiladah itu berkaitan dengan orang yang melahirkan, ya, darah yang ketika orang melahirkan. Kalau haid, nih kalian berarti ada di antara kalian yang perempuan kalau haid, walaupun itu udah setengah 6 atau jam 6 kurang seperempat, pada 5 menit lagi umpamanya azan, tetap batal puasanya. Sekarang adab berpuasa. Nah, di dalam membahas adab, ibu akan memberikan contoh dalam film. Nanti setelah filmnya ibu tayangkan, ibu akan memberikan materi penguatan. Setelah itu prosedurnya adalah kalian harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa difahami anak-anak? Nah, untuk pembahasan adab, ibu akan tayangkan video animasi sebagai berikut. Adab puasa. Bulan puasa sekarang panas sekali. Dodo jadi haus. Wah, segar. Tidak ada siapa-siapa. Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum tidak ya? Minum saja Dodo tidak minum. Dodo kan lagi puasa. Iya, Dodo tidak bohong. Sungguh. Tadi Dodo hanya cuci muka saja. Iya. Dodo, kenapa kau galak begitu? Siapa yang menuduh kau minum, Do? Tapi jangan-jangan kau minum ya, Do. Sudah mengaku saja. Enak saja. Jangan sembarangan ya. Dodo tadi sedang berwudu tahu. Ini kan waktunya sholat zuhur. Iya kan? Iya. Sedang wudu ya. Aku juga mau wudu dulu ya. Jangan meledek kamu ya. Untuk apa Dodo buka sekarang? Sekarang kan baru jam segini. Biasanya juga Dodo buka puasanya habis sholat isya tahu. Udah gitu tidak perlu sahur lagi. Dodo kuat puasanya. Bagaimana? Hebat kan? Hebat sekali kau, Do.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh Dodo, kenapa? Kok lemas sekali? Tidak kuat ya puasanya? Dodo mau buka? Dodo masih kuat kok, Bu. Hanya saja. Hanya saja apa, Do? Ayo ceritakan pada ibu. Bu, kalau kita berwudu kan kita kumur-kumur. Kalau ada yang terminum batal tidak, Bu? Kalau terminumnya tidak sengaja, ya tidak batal. Tapi sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Jadi Allah tahu ya kalau Dodo bohong atau tidak, Bu? Tentu saja Allah tahu Dodo bohong atau tidak. Itu, Bu. Sebenarnya Dodo mau bilang sama Ibu kalau Dodo sudah batal puasanya, Bu. Dodo tadi sengaja menelan air saat berwudu. Habis Dodo haus sekali. Samil, ayo duduk di sini. Ayah ingat Dodo kan, teman Syamil itu. Ingat, memangnya kenapa? Kata Dodo dia berpuasa tanpa sahur ya. Lalu dia berbukanya setelah Isya. Dodo itu kuat sekali ya, tidak lapar. Bukan masalah kuat atau tidak kuat. Puasa Ramadan itu ada tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tata cara seperti apa? Aku tidak mengerti, Ayah. Pertama, kita harus berniat puasa sebelum waktu subuh, sebagaimana yang pernah dikatakan Nabi. Kedua, makan sahur, yaitu makan di malam bulan Ramadan sejak lepas tengah malam hingga menjelang waktu subuh. Dan makan sahur lebih baik diakhiri waktunya. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Makan sahurlah, karena di dalam sahur ada berkah." Makan sahur ini penting, agar tubuh kita mempunyai energi atau tenaga untuk melakukan kegiatan esok harinya. Misalnya sekolah, belajar, bekerja, memasak, dan lain sebagainya. Dan sahur inilah yang membedakan puasa umat Islam dengan puasa umat lainnya. Dan yang ketiga, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan atau merusak pahala puasa seperti marah-marah, mencuri, atau juga bertengkar. Selain itu, kita harus menyegerakan berbuka puasa bila waktunya sudah tiba. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersabda, "Hamba yang paling cinta kepadaku ialah mereka yang menyegerakan berbuka." Kalau memang benar begitu, berarti Dodo tidak cinta kepada Allah. Samil. Alhamdulillah, akhirnya Syamil tamat puasanya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas segala rezeki yang Engkau berikan dengan segala rahmatmu, wahai yang maha pengasih dan penyayang. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami dari tayangan video tadi? Oke, kalau gitu Ibu akan memberikan ulasan materinya tentang adab berpuasa. Oke, adab berpuasa itu ada 6. Yang pertama, sahur di akhir waktu. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan berkata-kata kotor. Kalau sekarang kita tidak bisa berkumpul-kumpul, tidak bisa ngobrol, tidak bisa bercanda-canda karena dilarang keluar rumah, maka yang paling bahaya yang harus kalian waspadai adalah berkata-kata yang tidak perlu di medsos. Atau apalagi berkata-kata caci maki, ledekan, dan lain sebagainya di medsos. Hati-hati. Itu tetap tidak boleh. Ya, jadi tahanlah untuk melihat sesuatu yang tidak bermanfaat di media sosial, itu hati-hati. Oke, yang ketiga, bersikap dermawan dan memperbanyak membaca Al-Quran. Sekarang kondisi seperti ini banyak orang yang membutuhkan bantuan. Lihatlah anak-anakku semua, tetangga kanan kiri, yang dekat dengan kita dulu lah. Ibu lihat tetangga ibu yang anak kecil beli beras hanya 1 liter.
Ibu langsung mikir. Padahal dalam keluarganya itu ada 5 anak, ada ibu, ada bapak, berarti 7 orang. Ketika dia udah sore baru beli beras hanya 1 liter, kamu bisa bayangkan apa yang terjadi? Pasti dia sangat kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Langsung kita tanggap, memberikan bantuan, ya. Jadi ibu nggak usah cerita apa yang ibu lakukan, tapi ini ibu memberikan pembelajaran untuk kalian, dan ya jelas ibu pasti melakukan sesuatu, ya. Memperbanyak Al-Quran, membaca Al-Quran ini di kelas 7 udah ada grup tadarus Khatmul Quran, di kelas 8 juga udah ada. Ini adalah sarana yang bagus untuk kalian memotivasi terus membaca Al-Quran, apalagi di bulan Ramadan yang sangat barokah ini, ya. Yang nomor 4, menyegerakan berbuka, jangan seperti di film Dodok tadi. Katanya berbukanya setelah Isya, ya, padahal dia bohong. Apalagi ini bohong, ya. Oke, nggak boleh. Ketika adzan langsung menyegerakan berbuka, ya. Yang nomor 5, berbuka dengan sesuatu yang mudah didapat. Kalau Rasulullah dulu di sana mudahnya kurma, maka disunahkan kita memakan kurma. Tapi kalau kita tidak bisa beli kurma, ya jangan memaksakan yang ada, ya. Jangan harus semua diadakan makan, padahal perut kita ukurannya juga cuma segitu saja. Akhirnya makanan mubadir, banyak yang kebuang karena tidak termakan, itu dosa. Ya, yang nomor 6, berdoa ketika berbuka puasa. Lanjut, ibu akan memberikan soal. Anak-anak siapkan buku atau kertas dan ballpointnya. Setelah nanti ini ditulis, dijawab, dikerjakan, kalian foto dan dikirim ke gurunya masing-masing plus ke wali kelasnya masing-masing. Bisa difahami anak-anak? Next, ibu diktekan soalnya. Nomor 1. Jelaskan dalil nakli perintah puasa. 2. Jelaskan syarat wajibnya puasa Ramadan. 3. Jelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. 4. Jelaskan adab menjalankan puasa Ramadan. Soal yang terakhir, bagaimana caranya kalian agar dapat menjalankan puasa dengan sempurna? Oke, anak-anak, itu saja pembelajaran pada hari ini untuk kegiatan pesantren Ramadan kita. Semoga apa yang ibu berikan bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikirim ke wali kelasnya dan ke guru agama masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.